Halo, selamat malam Bro Boni. Malam, Bro Fadil. Bro Boni, tadi saya udah beberapa mewawancarai praktisi lain, bahkan Ketua Yayasan dari Cerita Rasa, mengenai tentang pelatihan yang baru kita selesai nih. Gitu. Nah, saya juga begitu akan menanyakan pertanyaan ke Bro Boni. Silakan. Menurut Bro Boni, mengapa sih mengapa pemahaman trauma informed care ini penting dalam pelayanan kesehatan mental dan adiksi? Mengapa ini penting dalam pelayanan kesehatan mental dan adiksi ya? Ini menarik. Jadi yang kita tahu selama ini kan memang kalau kita berbicara rawatan, teman-teman yang aktif di rehabilitasi itu cenderung memberikannya hampir semua sama. Ketika ada bunyi berdasarkan time base gitu ya, waktu kamu menjalankan perawatan 3 bulan. Ya 3 bulan itu semua akhirnya sama 3 bulan. Masih banyak seperti itu di negara kita, Bro Fadil. Nah, terus kenapa trauma informed care ini penting buat teman-teman yang melakukan kerja-kerja di servis rawatan adiksi? Karena ini pendekatannya berbeda. Bagaimana orang-orang yang memiliki masalah dengan gangguan penggunaan zat mendapatkan intervensi, mendapatkan layanan yang semestinya. Dan kita juga tahu gitu, 1 dari 8 orang gitu, hasil studi menunjukkan 1 dari 8 orang itu memiliki trauma. Nah, ini tentu saja ini tidak bisa dianggap remeh ya, maksudnya. Dan sebagian banyak kasus juga orang dengan gangguan penggunaan zat itu memiliki latar belakang trauma. Nah, artinya ketika sang pemberi layanan memberikan layanannya kepada orang dengan gangguan penggunaan zat, tidak hanya serta berfokus pada penggunaan zatnya, tapi trauma inilah akar dari masalah mengapa individu tersebut menyalahgunakan zat. Seperti itu sih. Berarti sama kayak seperti kata-kata penutup Bu Dani tadi, satu-satunya fasilitator di acara pelatihan ini. Beliau tadi menyatakan bahwa trauma itu bisa jadi akar seseorang melakukan perilaku adiksi. Menurut Bro Boni? Saya sependapat ya, terutama banyak ditemukan kayak misalkan pada perempuan pengguna nafsa gitu, atau perempuan yang memiliki masalah dengan gangguan penggunaan zat. Mereka tuh hasil studi juga menunjukkan mereka berangkat dari trauma yang tidak terselesaikan gitu ya. Artinya memang trauma itu dia bawa gitu. Dan kebanyakan dari kekerasan seksual seperti itu. Mungkin ini jadi pertanyaan penghujung wawancara ini. Apa tujuan pelatihan ini dalam meningkatkan kesadaran akan faktor trauma dan kerentanan klien adiksi? Ya, kalau sebagai pemberi layanan atau penyedia layanan, ini akan membangun kepekaan si konselor, si psikolognya, si perawatnya, dokter psikiater ya juga, membangun kepekaan di teman-teman praktisi ya. Artinya akan lebih hubungannya tuh, mereka harus membangun attachment yang lebih lekat gitu dengan klien-klien yang kita beranggapan, kita mempunyai pandangan bahwa setiap individu mungkin saja memiliki trauma. Jadi akan lebih pas gitu jika permasalahannya, dan ketika trauma ini bisa diatasi, tentu angka kekambuhannya ini juga akan bisa ditekan. Karena studinya juga menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami kekambuhan, faktor traumanya tidak selesai. Seperti yang tadi kita pelajari sama-sama. Seperti itu, Bro Fadil. Bahkan tadi juga praktisi yang saya wawancarai juga sangat berterima kasih atas acara pelatihan ini, bahwa ini mungkin satu-satunya atau pelatihan yang concern terhadap traumanya tersebut. Oke, Bro Boni, terima kasih banyak atas insight positif, insight yang menarik tadi yang
membuat saya tuh jadi lebih concern terhadap trauma. Dan untuk teman-teman juga, kalau ingin informasi yang lebih lanjut tentang trauma, inform care atau pelatihan-pelatihan selanjutnya, itu bisa hubungi di media sosial. Bro Boni, terima kasih, selamat malam. Terima kasih.